Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan masih belajar tentang termokimia, yaitu topiknya perubahan entalpi reaksi. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian kan juga sudah mempelajari tentang termokimia. Jadi sebelumnya pada absensi saya sudah membuat beberapa pertanyaan sebagai bukti kalian hadir pada pembelajaran kimia pada hari ini. Pertanyaannya seputar materi minggu lalu, yaitu tentang pengertian sistem dan lingkungan, perbedaan sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi, serta perbedaan dari reaksi eksoterm dan endoterm, dan contohnya pada kehidupan sehari-hari. Nah, bisalah kalian jawab 3 pertanyaan singkat tadi jika kalian sudah melihat paparan pembelajaran pada minggu lalu. Tujuan pembelajaran pada minggu ini, setelah kalian mempelajari tentang termokimia yang berkaitan dengan entalpi, kalian mampu menjelaskan dan menentukan entalpi dan perubahan entalpinya dalam suatu reaksi. Nah, karena pembelajaran pada pagi hari ini berkaitan dengan kata entalpi, saya akan review kembali. Apa sih itu entalpi? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait entalpi. Adakah yang masih ingat apa itu entalpi? Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai entalpi, yakni perubahan entalpi standar. Entalpi menurut pembelajaran paparan sebelumnya merupakan kandungan energi pada suatu benda atau suatu sistem. Sama halnya dengan energi, entalpi tidak bisa diukur. Yang bisa diukur hanyalah perubahannya. Jika perubahan energi terjadi pada tekanan tetap, misalnya dalam wadah terbuka, maka kalori yang terbentuk dinamakan perubahan entalpi atau yang disimbolkan dengan delta H. Sedangkan entalpinya itu disimbolkan dengan H besar. Perubahan entalpi reaksi adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk membentuk atau mengurai suatu zat dalam reaksi, atau kalori yang terjadi pada tekanan tetap. Itu review sedikit tentang entalpi. Apa itu entalpi? Nah, kita masuk pembelajarannya. Entalpi standar. Jadi entalpi standar merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada suhu 25 derajat Celcius atau setara dengan 298 Kelvin pada tekanan 1 atmosfer pada 1 mol suatu zat dilambangkan dengan delta H ada derajatnya. Nah, yang dimaksud dengan bentuk standar dari suatu unsur adalah bentuk yang paling stabil dari unsur itu pada keadaan standar yang tadi disebutkan bahwa suhunya pada keadaan standar itu 25 derajat Celcius atau setara dengan 298 Kelvin dan pada tekanan 1 atm atau atmosfer. Nah, macam-macam entalpi standar sendiri itu ada macamnya, yaitu ada entalpi pembentukan standar, entalpi penguraian standar, entalpi pembakaran standar, entalpi pelarutan standar, entalpi netralisasi standar, serta entalpi lainnya. Nah, kita bahas dulu tentang entalpi pembentukan standar atau simbolnya itu delta HF. F-nya itu formation, karena pembentukan. Entalpi pembentukan standar atau delta HF adalah jumlah energi yang diterima atau dilepaskan untuk membentuk satu mol zat dari unsur-unsur pembentuknya. Nilai entalpi pembentukan standar ditentukan menggunakan tabel data entalpi pembentukan standar. Jadi tabel ini bisa kalian lihat di buku kimia kalian atau bisa kalian googling, cari di Google. Nah, nilai-nilai entalpi pembentukan standar itu ada yang nilainya positif jika menerima energi, bernilai negatif jika melepas energi, dan bernilai 0 jika unsur tersebut sudah terdapat di alam secara alami. Nah, jadi yang harus digarisbawahi pada entalpi pembentukan standar adalah yang dibentuk itu 1 mol, tidak lebih dan tidak kurang. Pada umumnya, entalpi pembentukan senyawa itu bertanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa yang bersangkutan lebih stabil daripada unsur-unsurnya.
Nah, entalpi pembentukan standar ini juga digunakan untuk memperkirakan stabilitas senyawa dibanding penyusunnya. Semakin kecil entalpi pembentukan standar, semakin stabil energi senyawa tersebut. Nah, berikut merupakan bentuk unsur-unsur yang sudah terdapat alami di alam, yang nilai delta HF-nya itu 0. Contohnya ada unsur monoatomik dan poliatomik yang tertera pada gambar. Contoh contoh entalpi pembentukan standar, contoh soalnya. Pada pembentukan amonium dikromat dalam keadaan standar dibebaskan energi sebesar 2780,08 kJ per mol. Tentukan persamaan reaksi pembentukan termokimianya. Nah, yang sudah kita pelajari pada minggu lalu yaitu bagaimana cara menentukan persamaan termokimia. Nah, ini dipakai di sini. Nah, karena di sini kita mau membentuk amonium dikromat, maka kita harus lihat dulu nih, apa sih unsur penyusun dari amonium dikromat. Kan ada nitrogen, ada hidrogen, ada krom, dan ada oksigen. Lalu akan menghasilkan amonium dikromat. Nah, delta HF-nya itu sendiri, ada kata-kata dibebaskan, yang artinya nanti delta H-nya akan negatif. Negatif 2780,08. Nah, sedangkan koefisien yang ada di depan unsur atau senyawa, kalian samakan saja ya melalui penyetaraan reaksi. Lalu ada entalpi penguraian standar atau delta HD. D-nya di sini merupakan dissociation. Nah, entalpi penguraian standar atau delta HD adalah jumlah energi yang diterima atau dilepaskan untuk menguraikan satu mol zat menjadi unsur-unsur pembentuknya. Nilai entalpi penguraian standar berlawanan dengan nilai entalpi pembentukan standar. Pada reaksi penguraian, reaktan berpindah ke kanan dan produk berpindah ke kiri. Nah, contoh soalnya, diketahui entalpi pembentukan standar natrium klorida atau NaCl adalah minus 410,9 kJ. Buatlah persamaan reaksi penguraian termokimia. Nah, di sini kan yang diketahui itu entalpi pembentukan. Nah, karena entalpi penguraian itu lawannya dari entalpi pembentukan, berarti untuk delta H-nya sendiri itu lawan dari minus kan plus. Nah, jadi delta HD-nya itu plus 410,9 kJ. Sedangkan untuk persamaan reaksinya, karena dia penguraian, berarti produk terlebih dahulu, baru unsur-unsurnya itu apa. Atau reaktannya itu Na dan Cl2. Lalu ada entalpi pembakaran standar atau delta Hc. C-nya di sini yaitu combustion. Entalpi pembakaran standar adalah jumlah energi yang dilepas untuk membakar satu mol zat. Nilai entalpi pembakaran standar ditentukan menggunakan tabel data entalpi pembakaran standar yang bisa kalian lihat di buku kimia kalian atau kalian search di Google juga boleh. Nah, ciri utama dari reaksi pembakaran itu merupakan reaksi eksoterm. Dan yang sudah kita pelajari 2 minggu lalu tentang reaksi pembakaran, jadi reaksi pembakaran itu identik dengan oksigen. Jadi dia melibatkan oksigen dalam reaksinya. Nah, jika pembakaran tersebut tergolong sempurna, maka karbon terbakar akan menjadi karbon dioksida, hidrogen terbakar akan menjadi uap air, sedangkan belerang yang terbakar akan menjadi SO2. Nah, pada entalpi pembakaran standar selalu negatif karena panas itu pasti dilibatkan. Jadi kalau pembakaran itu kan pasti panas ya. Nah, makanya di sini dia bilang merupakan reaksi eksoterm karena delta H-nya itu negatif. Pada entalpi pembakaran standar itu digunakan untuk menilai kandungan energi bahan bakar atau makanan. Nah, lalu contoh soal dari entalpi pembakaran standar. Tentukan persamaan termokimia reaksi pembakaran C3H6 jika nilai
delta Hc-nya itu minus 2377 kilojoule. Nah, coba ada yang masih ingat nggak C3H6 itu namanya apa? Dia tergolong alkana, alkena, apa alkuna? Ayo, apa? Ya, jadi dia tergolong alkena ya. Jadi namanya propena. Nah, propena dibakar dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dan H2O dengan delta Hc-nya minus 2377 kilojoule. Nah, ini tinggal penyetaraan reaksi aja ya. Lalu ada entalpi pelarutan standar atau delta Hs. Entalpi pelarutan standar adalah perubahan entalpi ketika satu mol materi terlarut pada sebuah larutan menghasilkan larutan encer. Setelah itu, tidak akan terjadi perubahan suhu bila larutan awal ditambahkan. Contohnya itu seperti amonia, gas amonia. Amonia ditambah larutan. Nah, akan menjadi larutan amonia. Contohnya Aquades deh. Gas amonia ditambah Aquades akan menjadi larutan amonia. Dengan delta Hs-nya itu sebesar minus 35,2 kilojoule per mol. Nah, dengan catatan, jika delta Hs itu sangat positif, zat itu tidak larut dalam air. Nah, jika delta Hs itu negatif, zat itu larut dalam air. Lalu ada perubahan entalpi netralisasi atau simbolnya delta Hm, neutralization. Perubahan entalpi netralisasi termasuk reaksi eksoterm, yaitu suatu kalor yang dilepas pada pembentukan 1 mol air dan reaksi asam basa pada suhu 25 derajat Celcius dan pada tekanan 1 atm. Contohnya yang umum itu contohnya natrium hidroksida dicampurkan dengan asam klorida itu akan menjadi larutan NaCl, natrium klorida, dan air dengan delta Hn itu sebesar minus 286,85 kJ per mol. Nah, contoh dari entalpi lain itu ada entalpi atomisasi standar, entalpi peleburan standar, entalpi penguapan standar, serta entalpi penyubliman standar. Nah, pada entalpi atomisasi standar itu tergolong endoterm. Jadi jumlah energi yang digunakan untuk membentuk 1 mol atom-atom unsur pada keadaan standar. Contohnya itu seperti O2 atau oksigen, gas oksigen menjadi O saja. Nah, dibutuhkan delta H-nya itu sebesar plus, karena dia endoterm berarti delta H-nya plus 249,16 kJ. Lalu ada entalpi peleburan standar yang termasuk reaksi endoterm, merupakan jumlah energi yang digunakan untuk meleburkan 1 mol zat padat menjadi zat cair pada titik leburnya dan pada keadaan standar. Contohnya seperti H2O yang berbentuk solid menjadi H2O yang berbentuk liquid dengan delta H-nya itu plus 6,01 kJ. Lalu ada entalpi penguapan standar yang tergolong reaksi endoterm, merupakan jumlah energi yang digunakan untuk menguapkan 1 mol zat cair menjadi gas pada titik uapnya dan pada keadaan standar. Contoh reaksinya itu seperti H2O, bentuknya liquid menjadi H2O bentuknya gas, karena dia diuapkan kan. Nanti hasil air itu bakal menghasilkan gas dengan delta H-nya plus 44,08 kJ. Karena dia tergolong reaksi endoterm, berarti delta H-nya akan positif. Lalu ada entalpi penyubliman standar, merupakan jumlah energi yang digunakan untuk menyublimkan 1 mol zat padat menjadi gas pada keadaan standar. Contohnya seperti karbon. Karbon dalam bentuk solid itu diubah menjadi karbon dalam bentuk gas dengan delta H-nya sebesar plus 716,6 kJ. Nah, sekian pemaparan tentang termokimia yang berkaitan dengan entalpi. Jika ada pertanyaan seperti biasa, kalian taruh pertanyaan kalian pada kolom komentar di Google Classroom.
Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.